warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan yang pertama ada Ajeng Desfitri Nadia, kemudian yang kedua ada Anissa Tritasti, dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Ratna Juwita. Di sini kami akan membahas tentang materi hakikat kesulitan belajar, di mana yang pertama itu ada pengertian kesulitan belajar, yang kedua ada faktor-faktor penyebabnya, yang ketiga aspek psikologi perkembangan, dan yang terakhir ada usaha-usaha untuk mengatasinya. Baik, materi pertama di sini akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Ratna Juwita. Yang pertama itu pengertian kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar merupakan suatu gangguan dalam satu atau lebih dari faktor psikis atau faktor fisik yang mendasar, yang meliputi pemahaman ataupun penggunaan bahasa baik secara lisan maupun secara tulisan dengan sendirinya muncul sebagai kemampuan tidak sempurna untuk mendengarkan, untuk berpikir, untuk berbicara, ataupun untuk membaca, menulis, dan membuat perhitungan matematikal, termasuk juga kelemahan motorik secara ringan, gangguan emosional, dan akibat keadaan ekonomi, budaya, dan lingkungan yang tidak menguntungkan. Seorang anak pun yang nilainya jelek dalam suatu situasi pendidikan yang terbatas pun atau buruk, misalnya dia belum tentu mengalami kesulitan belajar, anak itu pun justru punya lingkungan yang tidak menguntungkan. Hal ini sama bisa dikatakan bahwa seorang anak yang hidup dalam kondisi di bawah standar atau yang kurang gizi dan tidak mendapatkan dukungan pendidikan. Dan pembelajaran pun yang berbasis GSI sangat membantu dalam mengatasi kesulitan belajar yang sangat beragam. Kemudian yang kedua itu ada faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, di mana faktor-faktor penyebab kesulitan belajar ini dapat digolongkan ke dalam dua golongan. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal ini merupakan faktor dari dalam diri manusia itu sendiri. Di dalamnya pun ada faktor fisiologi dan ada faktor psikologi. Kemudian yang kedua itu ada faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal merupakan faktor dari luar diri manusia yang meliputi yang pertama ada faktor-faktor non-sosial dan ada faktor sosial. Yang pertama tadi ada faktor internal. Seseorang yang sakit pun ia akan mengalami kelemahan fisiknya sehingga saraf sensorik dan motoriknya itu menjadi lemah. Akibatnya rangsangan yang diterima melalui indranya pun tidak dapat diteruskan ke otak. Selanjutnya, lebih sakitnya lama, sarafnya pun akan bertambah lemah, sehingga ia tidak dapat masuk sekolah untuk beberapa hari kemudian. Anak yang kurang sehat pun dapat mengalami kesulitan belajar, sebab ia mudah capek, mengantuk, pusing, dan daya konsentrasinya pun hilang, dan dia pun juga sehingga menjadi kurang semangat, pikiran pun dia jadi terganggu, karena hal-hal ini maka penerima dan respon pelajaran pun akan berkurang. Saraf otak tidak mampu bekerja secara optimal untuk memproses, mengolah, menginterpretasi, dan mengorganisasi bahan pelajaran melalui indranya. Maka karena itu seorang guru pun petugas diagnostik harus meneliti kadar gizi makanan dari anak. Ada juga penyebab kesulitan belajar itu karena cacat tubuh. Cacat tubuh itu ada seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, dan gangguan psikomotor. Ada juga cacat tubuh yang tetap atau yang serius seperti dia buta, dia tuli, dia bisu, hilang tangannya dan kakinya. Itu merupakan faktor penyebab kesulitan belajar lainnya masih termasuk dalam kategori internal dalam masalah psikologis.
Oleh karena itu, dalam pembelajaran pun akan memerlukan kesiapan psikologinya seperti ketenangan pikiran dan perasaan. Jika suasana emosi dan pikiran anak pun tidak dalam keadaan tenang, maka proses pembelajaran pun ia sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Kemudian, faktor yang kedua ada intelijensi. Intelijensi anak yang IQ-nya tinggi dapat menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi. Anak yang normal itu IQ-nya sekitar 90 sampai 110, dapat menamatkan SD tepat pada waktunya. Kemudian IQ yang digolongkan cerdas itu sekisaran 110 sampai 140. Kemudian 140 ke atas itu sudah digolongkan menjadi IQ orang cerdas. Golongan ini pun mempunyai potensi yang dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi semakin tinggi IQ anak, maka seseorang pun akan semakin cerdas pula. Mereka yang mempunyai IQ kurang pun dari golongan 90 terendah lemah, anak inilah yang mengalami kesulitan saat belajar. Maka itu digolongkan atas debil, embisil, idiot. Golongan debil walaupun umurnya telat 25. Kecerdasan mereka setingkat dengan anak normal umur 12 tahun. Kemudian ada bakat atau potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Setiap individu ini mempunyai bakat yang berbeda-beda. Anak ini pun mempunyai bakat yang berbeda-beda. Seseorang ada yang berbakat, anak itu ada yang berbakat musik, mungkin dalam bidang yang lainnya. Kemudian seseorang ada yang berbakat di bidang teknik. Orang tua pun berkecimpung di bidang kesenian. Anaknya akan mudah mempelajari seni tari, seni musik, dan seni lain sebagainya. Jadi, seseorang itu akan mudah mempelajari sesuai dengan bakatnya. Apabila seorang anak itu harus mempelajari bahan yang lain dari bakatnya, akan cepat bosan, mudah putus asa, dan tidak senang. Hal-hal tersebut mungkin tampak pada anak yang suka mengganggu kelas, berbuat gaduh atau ribut, dan tidak mau belajar sehingga nilainya rendah. Ada minat. Tidak adanya minat seseorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Maka seorang anak memiliki niat itu, maka pembelajaran pun akan terjalan semakin baik. Belajar yang tidak ada minatnya mungkin tidak akan sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan tidak sesuai pula dengan kecakapan, tidak sesuai dengan tipe-tipe khusus anak, banyak menimbulkan problem pada dirinya sendiri. Karena itu pelajaran pun tidak pernah terjadi proses dalam otak. Akibatnya timbul kesulitan. Ada tidaknya minat terhadap sesuatu pelajaran dapat dilihat dari cara anak mengikuti pelajaran. Lengkap tidaknya catatan, memperhatikan garis miring tidak dalam pelajaran. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi sebagai faktor inner atau batin, berfungsi menimbulkan, mendasari, mengarahkan untuk perbuatan belajar. Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan, sehingga semakin besar motivasinya akan semakin besar kesuksesan untuk belajar ke depannya. Seseorang yang besar motivasinya maka akan giat, berusaha tanpa gigih dan tidak pantang menyerah. Ia pun akan giat membaca buku untuk meningkatkan prestasinya untuk memecahkan suatu masalah. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Desfitri Nadia di sini akan melanjutkan penjelasan dari Ratna Juwita.
Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya itu ada yang dari faktor keluarga. Orang tua yang tidak memperhatikan pendidikan anak-anaknya, tidak memperhatikan kemajuan belajar anaknya, dan itu akan menyebabkan kesulitan belajar bagi si anak. Karena orang tua itu adalah pusat pendidikan pertama bagi anak mereka, atau dapat dikatakan sebagai madrasah pertama untuk anak-anaknya. Orang tua yang terlalu kejam juga dan menimbulkan mental yang tidak sehat bagi anak, itu juga akan menyebabkan anak itu tidak tentram. Dia akan merasa tertekan dan juga tidak akan senang berada di rumah karena selalu diperlihatkan oleh ibunya yang marah terus kerjaannya. Itu akan menyebabkan anak dalam kesulitan belajar. Selanjutnya juga orang tua yang lemah atau suka memanjakan anak, dia tidak membiarkan anaknya untuk bekerja keras, dalam artian tidak ingin anaknya itu terlalu keras dalam belajar karena tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan juga hingga membuat anak tersebut malas akan buat belajar. Itu juga tidak boleh. Sebagai orang tua, kita juga nggak boleh kejam, nggak boleh lemah, tetapi kita juga ada kalanya tegas. Sesekali jika kita marah, itu sesekali saja, tidak setiap saat kita marah kepada anak. Kalau misalnya mereka udah terlanjur kelewatan batas nakalnya, udah bikin kita geram sendiri, itu bisa kita tegaskan dan atau enggak kita beri hukuman sedikit agar anak itu tidak ngelunjak atau tidak mengulangi kesalahannya lagi. Nah, sikap selanjutnya yaitu adalah orang tua yang tidak mendorong kepada anaknya hingga anak menyukai belajar. Bahkan karena sikap orang tuanya yang salah, anak bisa benci belajar. Nah, jadi sebagai orang tua, kita juga mendampingi anak ketika belajar. Tidak hanya kita sebagai guru yang bisa memberikan kreativitas dalam belajar, tetapi kita juga bisa memberikan kreativitas kita juga belajar di rumah sebagai seorang ibu. Maksudnya sebagai orang tua kita, seorang tua anak kita di rumah, sehingga membuat para anak kita sendiri itu tidak benci yang namanya belajar, semangat dalam belajar. Misal kita tidak bisa memberikan kenyamanan kepada anak kita sendiri, nanti mereka akan gak betah di rumah. Mereka akan maunya main aja, tiap habis pulang sekolah itu pasti main, pulang sore itu cuma buat mandi, makan, habis itu main lagi. Gak boleh seperti itu. Ada kalanya dia main, ada kalanya buat belajar, ada kalanya dia untuk beristirahat. Kita sebagai orang tua harus memanage waktunya, atau kita mengawasi mereka dalam hal apapun, sesibuk-sibuknya kita tidak boleh melupakan anak kita sendiri. Nah, hal apa sih yang dapat kita lakukan sebagai orang tua agar anak tersebut tidak mengalami yang namanya kesulitan belajar? Yang pertama, kita itu meluangkan waktu untuk berkomunikasi. Sesibuk-sibuknya kita juga harus meluangkan waktu kita untuk anak-anak. Misalnya setiap malam itu dilihat itu tugas-tugasnya apa aja, ditanya tadi di sekolah belajar apa gitu, apakah ada tugas. Kalau ada tugas, yuk kita kerjain sama-sama sama ibu, atau seperti itu. Kita mendekatkan diri kepada anak kita. Jangan sampai karena pekerjaan yang terlalu sibuk jadi kita melupakan anak kita sendiri. Selanjutnya itu ada faktor ekonomi keluarga. Ekonomi yang kurang atau miskin itu menimbulkan kurangnya alat-alat belajar, sehingga membuat mereka kesulitan dalam belajar. Biasanya biayanya yang disediakan orang tua itu tidak mencukupi. Tempat-tempat alat tulis juga kurang memadai, seperti pensil, tinta, dan itu juga salah satu dari kesulitan dalam belajar. Biasanya keluarga yang miskin itu akan merasa berat untuk mengeluarkan biaya yang bermacam-macam itu, mau yang dari kebutuhan anak buat sekolah, buat jajan, buat biaya sekolahnya,
karena keuangan dipergunakan hanya untuk mencukupi kebutuhan anak sehari-hari, kebutuhan buat mereka makan, buat mereka beli kebutuhan pokok lainnya. Lebih lagi kalau misalnya orang tuanya itu memiliki banyak anak, udah istilahnya ngomongnya gini, udah hidupnya pas-pasan tetapi anaknya banyak, jadi mereka tidak hanya menafkahi satu anak saja, dan itu juga menjadi penyebab dari kesulitan mereka dalam belajar. Ditinjau dari aspek psikologi perkembangan, kesulitan belajar dapat dipandang sebagai kelambatan berkematangan fungsi neurologis tertentu. Menurut pandangan ini, tiap individu memiliki laju perkembangan yang berbeda-beda, baik dalam fungsi motorik, kognitif maupun afektif. Karena itu, anak yang memperlihatkan gejala kesulitan belajar tidak selayaknya dipandang sebagai memiliki disfungsi neurologis, tetapi sebagai perbedaan laju perkembangan berbagai fungsi tersebut. Jadi, perkembangan di dalam anak itu berbeda-beda. Dalam perkembangan anak, istilah dalam satu keluarga, misal ada 3 orang anak. Tidak semua anak ketiga-tiganya ini perkembangan berpikirnya itu cepat. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang sedang. Jadi, tidak semuanya itu sama, dan kita juga tidak bisa menyamakannya, karena itu akan membuat mereka tertekan buat yang mempunyai kelambatan dalam berpikir. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai hal tahapan-tahapan perkembangan. Tahapan-tahapan perkembangan yang paling erat kaitannya dengan kesulitan belajar di sekolah adalah tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Nah, apa ya kognitif itu? Kognitif ialah mencangkup aspek-aspek struktur intelek yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, yaitu fungsi mental yang mencangkup persepsi, pikiran, permasalahan, simbol, penalaran, dan suatu pemecahan masalah. Nah, perwujudan fungsi kognitif dapat dilihat dari kemampuan anak dalam menggunakan bahasa dan matematika. Ada juga tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor, usia 0-2 tahun. Yang kedua, tahap praoperasional, usia 2-7 tahun. Yang ketiga, tahap konkret operasional, usia 7-11 tahun. Dan yang keempat, ada tahap formal operasional, usia 11 atau lebih. Nah, 2 tahun pertama kehidupan manusia disebut periode sensori motor. Pada periode ini, anak belajar melalui indera dan suatu gerakan, serta dengan berinteraksi dengan lingkungan fisik, melalui bergerak, meraba, memukul, menggigit, dan memanipulasi objek-objek secara fisik. Anak belajar mengenai sifat ruang, waktu, lokasi, ketetapan, dan sebab akibat. Sebagian dari anak-anak kesulitan belajar sering memerlukan lebih banyak kesempatan untuk melakukan eksplorasi motorik semacam itu. Nah, 5 tahun ke depan berikutnya, yaitu umur dia hingga 7 tahun, disebut tahapan praoperasional. Tahapan ini dibagi menjadi 2 subtahapan, yaitu subtahapan berpikir prakonseptual, usianya sekitar 2-4 tahun. Nah, yang kedua, subtahapan berpikir intuitif, usianya sekitar 4-7 tahun. Nah, berbeda dari tahapan sensori motor yang perilakunya masih praverbal dan tidak menggunakan tanda atau simbol. Pada subtahapan berpikir prakonseptual, anak telah menggunakan tanda atau simbol. Pada subtahapan ini, anak mengembangkan yang dinamakan oleh Piaget sebagai fungsi simbolik. Nah, pada usia 7 hingga 11 tahun, anak berada pada tahapan operasi konkret. Pada tahapan ini yang dapat dipikirkan oleh anak masih terbatas pada benda-benda konkret yang dapat dilihat dan diraba. Tahapan operasi formal dimulai pada sekitar umur 11 tahun. Pada tahapan ini, anak memperlihatkan adanya suatu masa transisi utama dalam suatu proses berpikir. Pada tahapan ini, anak telah mampu berpikir abstrak, menggunakan berbagai teori, dan menggunakan berbagai hubungan logis tanpa harus menunjuk pada hal-hal yang konkret. Nah, selanjutnya terdapat implikasi teori perkembangan bagi kesulitan belajar.
Teori perkembangan kematangan memiliki implikasi yang bermakna untuk memahami dan mengajar anak kesulitan belajar. Teori tersebut mengemukakan bahwa kemampuan kognitif anak kualitatif berbeda dari orang dewasa. Kemampuan kognitif berpikir menurut cara yang berurutan yang tak dapat diubah. Suatu implikasi penting dari pendekatan perkembangan kematangan adalah bahwa sekolah hendaknya merancang pengalaman belajar untuk mempertinggi kemantapan perkembangan alami. Dalam beberapa hal, lingkungan pendidikan mungkin lebih banyak menghalangi daripada membantu perkembangan anak. Jika sekolah membuat tuntunan intelektual yang melebihi tahapan perkembangan anak, kesulitan belajar mungkin akan terjadi. Tujuan penting dari sekolah seharusnya adalah untuk memperkuat landasan berpikir anak yang dapat menjadi landasan belajar berikutnya. Nah, selanjutnya terdapat usaha-usaha mengatasi kesulitan belajar. Usaha-usaha itu yang pertama terdapat pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua, mengulang materi pelajaran yang telah diberikan di sekolah sebelumnya. Yang ketiga, berikan motivasi pada anak. Yang keempat, hindari membandingkan anak dengan saudara ataupun dengan teman-temannya yang lain yang berada di sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, mendampingi anak ketika belajar agar anak lebih mudah bertanya atau meminta bantuan ketika ia mengalami kesulitan. Baiklah, sekian atas presentasi kami dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.